Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi farmakologi toksikologi 1 tentang asma. Yang pertama itu ada farmakokinetika. Farmakokinetika adalah nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat. Farmakokinetika mempelajari perubahan konsentrasi dari obat dan metabolitnya di dalam darah dan jaringan sebagai fungsi dari waktu yang terdiri dari 4 proses, yaitu ATMA. ATMA itu sendiri apa? ATMA singkatan dari absorpsi atau penyerapan, distribusi penyebaran, metabolisme, dan ekskresi pengeluaran. ATMA adalah proses perjalanan obat dalam tubuh yang mempengaruhi bagaimana suatu obat diserap dan bergerak dalam tubuh sehingga menemukan reaksi atau efek. Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Laju dan jumlah absorpsi obat dalam tubuh dapat dipengaruhi oleh luas permukaan dinding usus, kecepatan pengosongan lambung, pergerakan saluran cerna. Ada banyak rute pemberian, tetapi dua yang paling umum adalah pemberian intravena dan pemberian oral. Faktor yang mempengaruhi yaitu sifat kimia obat, berat molekul, kelarutan, dan ionisasi. Distribusi. Setelah obat diserap, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh, proses perjalanan obat ke berbagai organ dan jaringan tergantung dari banyaknya faktor termasuk status cairan, aliran darah, dan karakteristik kimia obat. Faktor yang mempengaruhi yaitu ada kecepatan aliran darah, ukuran molekul, polaritas, ikatan dengan protein, dan kadar obat. Metabolisme. Senyawa obat mulai dipecah setelah memasuki tubuh. Sebagian besar metabolisme obat molekul kecil dilakukan di organ hati oleh enzim redoks dan bertujuan untuk mengkonversi senyawa xenobiotik yang umumnya lebih lipofilik menjadi metabolit hidrofilik yang dapat dieliminasi dari tubuh melalui ekskresi. Jalur metabolisme obat itu terbagi menjadi dua. Metabolisme obat fase 1 mengubah obat menjadi lebih polar dan mudah diekskresi dengan akibat menjadi inoaktif, lebih aktif, atau kurang aktif. Metabolisme obat fase 2 merupakan reaksi konjugasi dengan substrat endogen seperti asam glukuronat, asam sulfat, asam asetat, dan asam amino. Yang terakhir ada ekskresi. Senyawa obat dan metabolitnya dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi, biasanya melalui ginjal atau urin, atau melalui feses. Jika ekskresi tidak berjalan normal, maka akumulasi zat asing dapat mempengaruhi metabolisme dalam tubuh. Senyawa yang larut dalam lemak lebih rentan terhadap bioakumulasi dibandingkan dengan senyawa yang larut dalam air. Mekanisme ekskresi yaitu terdiri dari 4. Yang pertama ada ginjal mengeluarkan zat ekskresi melalui urin. 2. Ada paru mengeluarkan zat ekskresi berupa karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga kulit mengeluarkan zat ekskresi berupa keringat. Yang keempat itu ada hati mengeluarkan zat ekskresi sisa berupa cairan empedu. Sekian penjelasan dari saya tentang asma. Sekiranya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.